Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, sahabat-sahabat kita sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Junaidi C. Alki, serta seluruh jamaah yang berbahagia. Selamat datang di kajian spesial Maulid Nabi. Nah, dalam rangkaian 3 hari ini kita akan mengusung tema jejak cinta, rahasia perjuangan Rasulullah di hari kiamat. Dan hari ini kita memasuki hari pertama dengan tema kisah-kisah cinta kepada Rasulullah SAW. Saya, Arsis Wanda, akan menemani Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian selama acara berlangsung. Mari kita awali majelis kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Junaidi C. Alki. Beliau merupakan seorang penghafal Al-Quran yang telah menyelesaikan hafalannya pada usia 27 tahun dan mendapatkan sanad Al-Qur'annya pada usia 35 tahun dengan riwayat sanad Hafiz an Asim serta Syu'bah dan Hafiz an Asim hingga 34 generasi. Beliau juga aktif dalam dunia pendidikan, tahfidz dan dakwah serta memiliki pengalaman sebagai pengasuh beberapa lembaga tahfidz dan pendidikan Islam. Beliau memiliki visi besar yaitu mencetak 1.000 hafidz yang alim amilina fisabilillah bi akhlakil karimah. Masya Allah. Semoga ilmu dan pengalaman beliau menjadi wasilah keberkahan untuk majelis kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai perjalanan 3 hari ini dengan mengenal sosok yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendengarkan kisah-kisah cinta kepada Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan para sahabat kepada beliau, bagaimana Rasulullah mencintai umatnya, dan bagaimana kisah-kisah tersebut seharusnya menumbuhkan kembali rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Semoga dari kajian hari ini, cinta kita kepada Rasulullah tidak hanya berhenti di lisan, tetapi juga hadir dalam kehidupan kita. Kepada Ustadz Junaidi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara kita malam hari ini, Ustazah Arsyswanda. Semoga memberikan berkah atas apa yang beliau sampaikan dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna wa ahluna wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka khasatuk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat iman. Dengan iman ini kita berkumpul di majelis virtual ini, dan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala pula berupa ilmu tentang Rasulullah SAW dan tentang bagaimana sahabat nanti mencintai Rasulullah SAW.
Kemudian salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita, kekasih kita, penghulu kita yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Jamaah sekalian, nah, dalam serial kajian spesial Maulid Nabi kali ini, kita akan bersama-sama belajar selama 3 hari. Di hari pertama kita akan belajar tentang kisah cinta kepada pada Rasulullah dari para sahabat. Kemudian besok kita akan belajar tentang kisah perjuangan Rasulullah SAW di akhirat yang jarang dibahas. Dan di akhir, di hari terakhir kita akan belajar bagaimana agar kita pantas dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baik, tidak berlama-lama, kita mulai kajian pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang kisah cinta kepada Rasulullah SAW. Namun sebelum itu, izinkan kami menyampaikan salah satu hadis yang menjadi warisan dan wasiat dari guru kami, yaitu Ustadz Bafurnas, tentang hadis musalsal bil awaliyah dan musalsal bil mahabbah. Dua hadis ini adalah dua hadis yang diwasiatkan untuk disampaikan di awal semua kajian yang kami mulai terhadap santri-santri atau murid-murid kami atau orang-orang yang belajar kepada kami di awal kali. Dan disebut hadis musalsal di awaliyah karena ini hadis awal atau sanad pertama yang akan diberikan kepada murid-murid Anda atau murid-murid kita. Jadi ketika hendak memulai kajian yang di situ ada sanadnya, disunahkan atau diwasiatkan untuk memberikan sanad dari hadis ini. Bil asanid al-muttasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Qabus an Abdullah bin Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dari dari Abdullah bin As, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang, yarhamhumullah. Mereka disayangi oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Irhamu man fil ard. Maka sayangilah apa yang ada di bumi atau siapa saja yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Atau dalam lafaz lain bisa disebut yarhamukum man fis sama. Artinya sama, cuman ada dua riwayat. Bisa dibaca yarhamkum dan yarhamukum. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengisahkan yang pertama bahwa orang-orang yang penyayang itu adalah mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, bahwa Allah adalah zat yang maha penyayang. Maka agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menyayangi siapa saja yang ada di muka bumi ini. Dengan begitu niscaya kita akan dicintai dan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit, yaitu para malaikat. Hadis ini adalah hadis pertama yang disampaikan bagi talabul ilmi kepada dari guru kepada para muridnya dan para tulabnya sebagai syarat dan juga sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis al-musalsal bil mahabbah. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi faqala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk wa qala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW memegang tangannya. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau mencintai Mu'adz bin Jabal 2 kali.
sampai mengatakannya dua kali, saking menunjukkan bahwa cintanya beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Dan saking cintanya, maka Rasulullah SAW mewasiatkan dengan satu hal. Kemudian beliau bersabda, wahai Mu'adz, aku mewasiatkan kepadamu, hendaknya engkau tidak meninggalkan setiap di ujung sholat. Fi kulli duburi sholat, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan setelah selesai sholat, ada yang mengatakan di ujung sholat, yakni sebelum salam. Karena waktu itu adalah juga termasuk fi kulli duburi sholat. Manapun yang kita praktekkan, maka boleh kita baca. Karena sebelum salam, setelah tahiyat dan sholawat, itu adalah waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sahabat, ada ulama yang mempraktekkan wasiat ini sebelum salam, ada juga yang mempraktekkan setelah salam. Apa yang tidak boleh dilupakan oleh Mu'ad? Wasiat dari Rasulullah agar tidak pernah dilupakan setiap habis sholat atau setiap di ujung sholat, yaitu berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan agar beribadah dengan baik kepadamu. Karena sesungguhnya semua apa yang terjadi pada diri kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, termasuk ibadah, itu bisa kita lakukan juga karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencondongkan hati kita untuk ingat kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah awalan yang kami berikan, dan dengan ini kami berikan sanad kepada siapa saja yang hadir di sini. Semoga Allah memberikan barakah atas dua hadis ini yang kami berikan sarannya, dan semoga menjadi berkah untuk ilmu-ilmu yang berikutnya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra dan Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Baik, kita lanjutkan. Nah, kajian kita intinya pada malam hari ini, yaitu pertama yang harus kita tanyakan adalah benarkah kita cinta kepada Rasulullah SAW? Dalam arti kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW atau tidak? Dan juga apakah cinta kita kepada Rasulullah SAW sudah benar atau tidak? Kita akan bahas ini. Ketika semua orang ditanya cintakah kepada Allah, cintakah kepada Rasul, mereka semuanya pasti otomatis mengatakan tentu kami cinta kepada Rasulullah. Tentu kami cinta kepada Allah. Namun cinta itu benarkah lahir dari hati yang tulus? Dan benarkah cara kita mencintainya? Bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan benar? Bagaimana sebesar apa kadar cinta yang harus kita berikan kepada Rasulullah SAW? Sungguh, semua ini sudah disampaikan, bahkan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Baik, untuk tahu bagaimana cara yang benar untuk mencintai Rasulullah SAW, kita bisa belajar dari diskusi antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Hisham. Dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, ia berkata, kami mengiringi Nabi Muhammad SAW dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika digandeng, kemudian Umar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Bayangkan, Umar bin Khattab menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa besar cinta yang ada dalam diri Umar kepada Rasulullah SAW. Namun ada pengecualian, yaitu Umar bin Khattab masih lebih mencintai dirinya sendiri daripada Rasulullah SAW. Ketika seperti itu, apakah benar kita mencintainya sudah sebesar itu? Bahkan sahabat pun menyampaikan hal seperti ini.
Bahkan sahabat Umar bin Khattab, seorang sahabat yang dikatakan seandainya ada nabi setelahku, maka Umarlah nabinya, pun mengatakan bahwa sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Namun Rasulullah SAW menjawab, tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana harusnya kita mencintai Rasulullah SAW, utusan Allah kepada kita. Yaitu kita harus mencintai Rasulullah SAW bahkan melebihi diri kita sendiri. Artinya ketika ada yang mengganggu Rasulullah, kita tidak boleh diam. Ketika ada yang menghina Rasulullah, kita tidak boleh sabar, tidak boleh diam. Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, ketika ada yang menghina Rasulullah, kita wajib marah. Ketika ada yang mencela Rasulullah SAW, kita wajib marah. Dan ketika ada yang mengusik Rasulullah SAW, kita wajib membela dengan harta dan darah kita, bahkan dengan nyawa kita. Karena Rasulullah menyampaikan hal seperti itu, maka Umar bin Khattab pun berkata kepada beliau, kalau begitu sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Umar bin Khattab kemudian meralat apa yang beliau sampaikan bahwa mencintai Rasulullah dari apapun, lebih dari apapun, kecuali dirinya sendiri. Ketika diberitahu bagaimana harus mencintai Rasulullah, maka Umar bin Khattab menyampaikan bahwa beliau setuju dengan yang Rasulullah sampaikan. Yaitu beliau mengatakan, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Mulai sekarang, mulai setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang engkau benar wahai Umar. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu abadun, tidaklah beriman seorang hamba hatta aku ahabba ilaihi, sampai aku lebih ia cintai min ahlihi, daripada keluarganya, wa malihi, dan dari hartanya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Kalau dalam dialog Umar bin Khattab, Umar sudah menyampaikan bahwa Rasul sudah lebih dicintai dari semua yang dia ada di muka bumi ini, selain dirinya sendiri. Dan segala sesuatu di sini diterjemahkan dengan hadis ini, yaitu kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW, melebihi cinta kita kepada keluarga kita, kepada harta kita, dan daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini adalah ukuran benarnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana prakteknya? Gambaran dan kisah cinta sahabat kepada Rasulullah SAW, kita bisa belajar dari sahabat Anas bin Malik juga. Dari hadis Anas bin Malik, dalam satu kisah di perang Uhud, di mana ketika perang Uhud, Rasulullah SAW dan kaum muslimin hampir mengalami kekalahan karena ada maksiat yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Sampai-sampai diriwayatkan dalam perang ini bahwa gigi geraham Rasulullah SAW tanggal. Dalam arti benar-benar dalam keadaan genting, bahkan hampir disampaikan, dikabarkan bahwa Rasulullah SAW meninggal. Namun ketika perang hampir usai, maka ketika perang, dalam riwayat ini dikatakan, ada yang mengatakan ketika perang terjadi dan juga ketika perang hampir usai. Ketika terjadi perang Uhud, para korban dari kaum Ansor dibawa menuju Madinah. Maka ada seorang perempuan dari kaum Ansor, tepatnya dari Bani Dinar, menyambut mereka. Karena ini ada sama-sama kaum Ansor, maka para sahabat yang lain tahu ini adalah si Fulanah.
ada keluarganya yang ikut berjihad. Lalu dikatakan kepadanya, dikabarkan, wahai fulanah, ayahmu si fulan telah terbunuh, saudaramu juga telah terbunuh, suamimu juga telah terbunuh, anakmu juga telah terbunuh. Maka ketika mendengar hal seperti ini, mendengar ayahnya sudah terbunuh, syahid, saudaranya syahid, suaminya syahid, anaknya syahid, tidak ada yang tersisa dari keluarganya. Apakah dia merasa bersedih? Malah dia bertanya, lalu bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan bahwa dikatakan kepada perempuan ini, pertama, wahai fulan, ayahmu sudah terbunuh syahid. Maka dia menjawab, bagaimana dengan Rasulullah? Saudaramu telah syahid. Bagaimana dengan Rasulullah? Suami telah syahid. Bagaimana Rasulullah? Anakmu syahid. Bagaimana Rasulullah? Jadi ketika dikabarkan, ketika dia tanya tentang Rasulullah, dijawab oleh orang-orang, ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya telah syahid. Tapi dia tidak bergeming. Dia hanya menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah. Karena saking gentingnya para orang kafir mengatakan bahwa Rasulullah itu sudah wafat, sudah syahid, sudah terbunuh. Maka mereka menjawab, beliau baik-baik saja, alhamdulillah, beliau masih hidup. Ia berkata, tunjukkan kepadaku Rasulullah agar aku dapat melihat beliau. Maka ditunjukkanlah mereka kepada Rasulullah. Ketika ia melihat Rasulullah, ia berkata, sungguh semua musibah setelah engkau selamat adalah ringan. Dalam arti saking cintanya kepada Rasulullah, dia tidak peduli lagi dengan ayahnya yang sudah syahid, saudaranya yang telah syahid, suaminya yang telah syahid, anak yang telah syahid. Beliau hanya menanyakan Rasulullah. Rasulullah lebih berharga daripada ayahnya, daripada saudaranya, daripada suaminya, bahkan anaknya. Bahkan dalam kisah Ammar bin Yasir, dikatakan bahwa Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir, ketika hendak mereka disiksa, maka difitnah si Sumayyah ini, wahai ayahnya Ammar bin Yasir, dikatakan kepada dia, lihatlah, istrimu lebih mencintai laki-laki daripada engkau. Dia mencintai Muhammad melebihi dirimu. Bahkan ketika engkau disiksa, dia tidak mau meninggalkan ajaran Muhammad SAW. Ketika itu kita tahu bagaimana Sumayyah dan keluarga Ammar bin Yasir disiksa habis-habisan. Awalnya sang ayah dari Ammar bin Yasir diikat dengan kakinya, tangannya, diikat dengan tali, dan diikatkan tali itu disambungkan dengan 4 ekor kuda, 4 penjuru. Kemudian dipukullah keempat kuda itu bersama-sama sehingga terlepas semua tangan dan kaki dari ayah Ammar bin Yasir di hadapan istrinya itu Sumayyah. Sampai seperti itu pun Sumayyah tidak meninggalkan imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah. Bahkan sampai beliau syahid, beliau tidak meninggalkan imannya. Namun ketika Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir mengatakan bahwa dia mau mengakui Tuhan selain Allah, dan dengan menangis Ammar bin Yasir mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, sungguh aku melihat ayahku meninggal di depan mataku dan aku melihat ibuku meninggal di depan mataku. Karenanya saking tangguhnya aku mengatakan kata kekafiran. Karena kalau tidak, jelas Ammar bin Yasir juga akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan, jika terjadi seperti itu lagi, maka lakukanlah. Namun ini terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Namun setelah hijrah ke Madinah, maka kemunafikan seperti ini tidak diperbolehkan. Karena Islam sudah menang dan syariat jihad sudah diperbolehkan. Adapun ketika kisah Ammar bin Yasir, jihad belum diperbolehkan dan diperintahkan kepada umat Rasulullah SAW. Kemudian kisah lain tentang bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW adalah kisah Sauban. Sauban ini adalah bekas budak Rasulullah SAW. Dia adalah seseorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW dan sulit bersabar ketika jauh dari beliau. Suatu hari setelah dibebaskan, maka Sauban pulang. Dan suatu hari beliau kembali menemui Rasulullah SAW dalam keadaan wajahnya telah berubah dan tubuhnya tampak kurus seakan habis sakit. Maka melihat itu Rasulullah langsung heran.
Rasulullah bertanya kepada, apa yang membuat wajahmu berubah wahai Sauban? Maka Sauban menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak sedang sakit dan tidak pula merasakan suatu penyakit. Hanya saja demi Allah, apabila aku tidak melihatmu, aku merasa sangat rindu kepadamu dan merasa sangat kesepian sampai aku bertemu dengan engkau. Lihat, cinta dari sahabat kepada Rasul. Jika tidak melihatnya, hatinya menjadi gelisah, hatinya menjadi kesepian. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah kemudian Sauban mengatakan, kemudian aku memikirkan kehidupan akhirat. Aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu di sana. Karena engkau, wahai Rasulullah, akan diangkat bersama para nabi. Sedangkan jika aku masuk surga, aku akan berada di tempat yang lebih rendah daripada tempatmu. Dan jika aku tidak masuk surga, maka aku tidak akan pernah melihatmu lagi ya Rasul. Yang membuat Sauban menjadi kurus, wajahnya berubah adalah ketika dia ingat akhirat. Ketika dia ingat surga, bahkan takut kalau tidak masuk surga bukan karena takut siksanya saja. Tapi karena kemungkinan besar kalau dia nanti masuk surga pun dia belum tentu bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan berada di surga yang tingkat tertinggi. Sementara dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk menempati surga tertinggi. Sehingga tidak mungkin setelah itu dia akan bertemu dengan Rasulullah. Semakin difikirkan, semakin ia sedih. Semakin dia merasa bahwa dia tidak akan bertemu lagi dengan Rasulullah. Dan itu membuat dia sedih, membuat dia gelisah. Sehingga badannya menjadi kurus akan terkena penyakit. Bayangkan, bagaimana dengan kita? Sahabat Sauban seorang sahabat yang seandainya dihitung sedekahnya, amalannya satu genggaman saja dari sedekahnya, tidak bisa kita samai walaupun kita bersedekah dengan emas satu gunung Uhud. Itu pun takut tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena takut nanti mereka akan masuk surga yang berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Namun Masya Allah, karena cintanya Sauban kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat, "Wa may a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Dalam arti ayat ini ditunjukkan untuk menjawab kerinduan Sauban kepada Rasulullah. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, bersama dengan Rasulullah SAW, syaratnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Walaupun nanti kita akan membahas amalan-amalan lain yang bisa membuat kita bisa satu surga bersama Rasulullah SAW. Namun kisah Sauban inilah yang menjadi sebab asbabun nuzul dari turunnya surat An-Nisa ayat 69 ini. Yang ditunjukkan bahwa ada 4 golongan yang mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka akan bisa mencapai derajat tertinggi bertemu dengan Rasulullah, bertinggal bersama dengan surga yang sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada kisah yang lain, yaitu tentang Anas bin Malik juga. Dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Aku datang kepada beliau membawa air wudhu dan memenuhi kebutuhan beliau. Maka karena apa yang dilakukan Rabi'ah ini, Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah ini, sal, mintalah. Maka aku berkata, Rabi'ah mengatakan,
Aku minta ya Rasul agar aku bisa menemanimu di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka Rasul bertanya, ada yang lain enggak? Namun sahabat ini hanya mengatakan cukup ya Rasul, aku hanya minta itu saja. Meminta agar bersama dengan Rasulullah kepada Rasulullah. Meminta agar bisa menemani Rasulullah di surga kepada Rasulullah. Itu pun masih ditanya, mau nggak yang ada yang lain lagi enggak? Dalam arti kalau enggak itu mau minta apa? Namun menunjukkan cintanya Rabi'ah ini kepada Rasulullah, dia mengucapkan, cukup itu ya Rasulullah yang aku inginkan. Maka Rasul tidak langsung mengatakan, baik saja. Tidak. Beliau justru mengatakan, beliau bersabda, kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Ini menunjukkan kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, tidak cukup hanya dengan meminta, tapi harus ada amalan lain yang kita laksanakan. Di sini sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami diminta untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menempani Rasulullah di surga nanti. Agar apa yang diminta oleh Rasulullah untuk dia bisa terwujud dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Dalam arti dalam syarahnya dikatakan memperbanyak sholat malam. Meminta kepada Rasulullah, meminta kepada Allah agar didekatkan dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta tidak hanya di bibir. Kita tidak hanya cukup mengatakan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup. Kita harus membuktikan cinta kita dengan perbuatan. Tidak cukup hanya dengan sholawat. Tidak cukup hanya dengan mengatakan cinta dengan air mata. Tidak. Harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan amal soleh. Tadi Sauban sangat rindu dengan Rasulullah dan takut kita di akhirat tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Apa yang diberikan? Allah SWT memberikan jawaban berupa wahyu. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Maka harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul untuk bisa mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Kepada Rabi'ah pun dikatakan, kalau pengen ikut aku, maka perbanyak sujud. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Rasul, kekasih Allah, dia punya doa yang mustajab. Bahkan setiap doa Nabi itu adalah mustajab. Dan ada satu doa yang memang wajib, yang sudah diberikan jatahnya, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap Nabi. Namun Nabi kita menyimpannya nanti untuk memberikan syafaat kepada kita. Namun ketahuilah wahai kawan sekalian, bukan sekedar meminta. Hak ini diberikan kepada Rasulullah. Tapi tidak serta-merta tinggal mengatakan, ya sudah, mana? Mana ya Rasul, ya Allah janjimu. Tidak seperti itu. Kita akan melihat itu jelasnya. Bagaimana prakteknya, bagaimana hadisnya. Rasulullah SAW meminta haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis tentang syafaat. Besok kita akan membahas di mana kita akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat di 3 tempat. Yang pertama ada di alam barzah. Ada kemungkinan kita akan bertemu dengan Rasulullah di alam barzah. Yang kedua adalah di padang mahsyar. Kita akan bertemu dan bisa bertemu dengan Rasulullah sekali atau 2 kali di padang mahsyar. Dan di penghujung nanti di depan pintu surga kita akan bertemu dan lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk umatnya. Karenanya, marilah kita tata hati kita kembali, kita tanyakan kepada hati kita kembali, benarkah kita cinta kepada Rasulullah SAW? Dan sudah benarkah cara kita mencintai Rasulullah SAW? Dan sudah benarkah besaran cinta yang kita berikan kepada Rasulullah SAW? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Junaidi atas materi yang telah disampaikan. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi jemaah sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan klik fitur angkat tangan. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Silahkan. Silakan yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau langsung menyalakan mic-nya. Apakah tidak ada? Ya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai cinta kepada Rasulullah SAW, bahwa cinta tidak hanya sekedar ucapan. Cinta perlu dibuktikan dengan mengenal beliau, mengikuti sunnah beliau, serta meneladani akhlaknya. Kita belajar dari kisah sahabat Umar bin Khattab, bagaimana beliau mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada bahkan kepada dirinya sendiri. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustaz. Semoga kisah-kisah tadi tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga menjadi bahan kita untuk bercermin. Sejauh mana kita sudah benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Apakah kita sudah mencintai Rasulullah dengan cara yang benar? Perjalanan kita baru saja dimulai. Kalau hari ini kita berbicara tentang cinta kepada Rasulullah SAW, maka besok insya Allah di jam yang sama kita akan berbicara tentang pembahasan yang lebih dalam, yang insya Allah akan menggetarkan hati kita. Di hari kedua kita akan membahas bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Bagaimana perjuangan Rasulullah mengupayakan untuk memberi kita syafaat. Dan seperti apa bentuk kepedulian beliau kepada umatnya. Insya Allah jawabannya akan kita temukan esok hari. Jadi jangan sampai terlewat. Silakan waktunya dicatat, kemudian mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita. Semakin kita mengenal Rasulullah SAW, maka semakin besar pula cinta dan kerinduan kita kepada beliau. Baik, Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan, jadi kita akan tutup. Terima kasih kepada Ustadz Junaidi dan tentunya seluruh jamaah yang telah hadir dan mengikuti kajian hari pertama hingga selesai. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadi jalan untuk kita dekat kepada Rasulullah SAW.
Mari kita tutup majelis dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali besok di hari kedua, insya Allah di jam yang sama dengan tema perjuangan Rasulullah SAW di akhirat. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.